Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingatkan lagi, harus bahagia karena beruntung memiliki 3 hal. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal dhamma, kebenaran, sebagaimana dibabarkan oleh guru agung kita, The Buddha. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih memiliki kesempatan untuk mencari pesangon sejati untuk dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Berada di studio, saya ditemani oleh pecinta Dhamma, sahabat Dhamma saya, Dr. Cipto Susan, yang setia mengisi bincang-bincang Dhamma setiap akhir bulan. Dari beliau ini kita akan mendapat wawasan yang jauh lebih luas tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Kita belajar banyak. Dan seperti biasa kita dipandu oleh seorang pria yang mendaulat dirinya menjadi moderator, Bapak Adianto S.com MPD, yang merupakan kepala sekolah Putra Bangsa. Bincang-bincang kali ini akan kita fokuskan pada fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini. Banyak kita lihat kemajuan, kelihatannya kemajuan karena hebatnya perkembangan teknologi, sehingga sepertinya kita kecelek gitu ya, karena maunya maju, maunya bahagia, maunya hebat, tapi kok terasanya dunia itu jadi sesak gitu ya, kecil gitu. Kita aduh, seperti tidak ada ruang gerak, gara-gara kelihatannya semua pola tingkah kita, segala aktivitas kita kok dicengkeram dalam dunia yang kita sebut sebagai kemajuan teknologi. Menarik sekali kalau nanti Bu Susan bisa jelaskan tentang pengalaman-pengalaman apa sih yang beneran loh, beneran terjadi loh. Gimana ini adik, kita bawa kemana nih? Iya, Bu Lani, Bu Susan, fenomena kemajuan teknologi, maju advance. Saya lihat setiap yang kita lihat di hari ini yang namanya kemajuan, itu ikutannya atau bawaannya itu artinya yang sampai hari ini kita bisa lihat segala sesuatu dalam kehidupan kita, kalau kita mau ikut yang namanya kemajuan, itu artinya berhubungan dengan teknologi. Segala sesuatu tiba-tiba bisa kita rasakan, semua lebih cepat, semua bisa dilihat oleh Semua banyak orang. Semua bisa disampaikan secara spontan atau secara langsung ataupun secara luas. Semua bisa dilakukan seketika. Ini saya lihat, saya sendiri itu mungkin mewakili beberapa yang seusia saya, generasi kejepit. Kami angkatan yang lahir di 80-an yang masih sempat menikmati momentum masa-masa di mana segala sesuatu prosesnya ada slow-nya. Tapi juga mudah beradaptasi dengan yang cepat dan jadi bagian dari yang menggunakan. Saya tadi sampai kita di awal sempat ngomong di topik ini, dampaknya yang harus diwaspadai itu seperti apa sih? Segala sesuatu yang terbuka, lebih cepat, lebih bisa diterima oleh banyak orang, itu sampai-sampai kayaknya ada yang nggak pas. Fenomena-fenomena yang terjadi itu di hari ini yang sehubungan dengan itu, kayaknya kok ini yang jadi kambing hitam
teknologi. Mari kita coba lihat fair, itu teknologi memang ada, tapi ada yang keliru nggak di kita sebagai manusia yang menggunakannya? Bu Susan, lihatnya seperti apa? Ya kalau menurut saya sih ada dua hal, satu tentang kecepatan gitu, yang satu tentang keterbukaan gitu. Nah, kecepatan itu kan sebetulnya maunya teknologi itu membantu manusia untuk serba cepat dan tepat gitu ya. Itu fungsi dari teknologi sebetulnya. Kan sebetulnya kita ini sebelum ada teknologi digital, peso itu kan sebetulnya juga tools yang membantu kita mempercepat, memotong sesuatu gitu. Kalau kita menggunakan sekop gitu ya, pacul gitu, cangkul, itu kan sebetulnya juga tools sebagai teknologi temuan manusia supaya kita itu menggali tanah itu secara lebih cepat. Nah, sekarang digital itu kan juga melebihi dari cangkul, melebihi dari pisau gitu. Nah, persoalannya dengan bantuan teknologi yang menjadi resiko itu adalah kita lalu nggak sabar. Jadi kesabaran kita itu menunggu proses itu yang dikorbankan. Lalu segala sesuatu tuh pengennya instan. Kita lupa bahwa ada hal-hal itu yang nggak bisa instan gitu. Misalnya nih perkembangan kognitif kita itu kan pasti secara alamiah itu nggak bisa dipercepat. Nah, lobanya ya yang langsung nah sehingga kadang-kadang kita lupa hal-hal apa yang bisa kita percepat, hal-hal apa yang nggak bisa kita percepat, itu tuh kita nggak bisa membedakan. Nah, sehingga segala sesuatu tuh harus cepat. Jadi kalau contohnya ya, sebetulnya dalam kita berinteraksi, entah itu formal kaitannya dengan pekerjaan atau kaitannya dengan relasi-relasi lain yang bukan sifatnya pribadi atau personal, ataupun relasi yang sifatnya personal, itu kan sebetulnya menghendaki kita itu memberikan ruang dan memberikan waktu untuk berproses pada orang lain. Tetapi kita itu lupa dengan itu pengennya segala sesuatu apa yang saya inginkan itu cepat direspon gitu. Nah, problemnya kan itu, sehingga misal nih ada urusan formal antara saya Pak Adi deh dengan saya, minta tolong Bu Susan tanggal sekian bisa enggak? Lupa bahwa saya itu punya kesibukan lain, saya itu punya agenda lain. Bahkan ketika saya sudah membaca pesannya Pak Adi pun bisa jadi saya butuh berpikir. Satu, apakah topik ini cocok untuk saya atau enggak? Yang kedua, waktu saya ini bertepatan dengan agenda lain atau enggak, ataupun kalau tidak bertepatan saya butuh berpikir, saya butuh istirahat enggak gitu. Nah, apalagi kalau yang di model WhatsApp yang read-nya itu bisa dilihat warna biru gitu kan Pak. Semakin ada indikasi bahwa saya membaca, Pak Adi itu semakin ingin segera dijawab. Pak Adi itu lupa bahwa saya butuh ruang, saya butuh proses untuk mempertimbangkan itu semua, untuk menerima atau tidak menerima tawaran Pak Adi gitu kan. Nah, sehingga inilah yang membuat orang itu jadi memaksa orang lain itu untuk merespon apa yang kita inginkan gitu. Jadi proses. Nah, itu masalah komunikasi. Belum lagi orang tua yang memaksa anaknya itu cepat, perkembangan IQ-nya itu cepat gitu ya. Ini ngefeknya tuh bisa sampai ke sana, nggak sabarnya itu bisa sampai. Karena gitu. semua kayaknya bisa cepat kok. Ini bisa cepat, ini bisa cepat. Ya. Jadi anak belajar membaca harus cepat. Itu sehingga ya kalau di masalah tanaman itu kan sudah ada model karbit ya. Karbit itu kan sebetulnya memaksa tanaman itu cepat masak. Nah, kan ada istilah, wah ini pinternya karbitan, itu kan ada istilah. Itu kayak itu loh, kita bimbel supaya cepat ini, itu kan sebetulnya karbitan. Yang artinya belum tentu kita itu menguasai. Betul. Tetapi saya hanya belajar hafalannya gitu. Nah, ini artinya jalan pintas. Proses kognitifnya itu enggak terjadi. Nah, sehingga kan Pak Adi tuh pernah ngomong merindukan model surat melalui pos. Sehingga bisa jadi saya tuh balasnya sebulan lagi. Kemudian. Atau
salah alamat. Kalau salah alamat kan nggak nyampe gitu. Maksudnya punya ruang tidak harus langsung respon. Ya. Oh, ini kok harus direspon, kan saya bisa punya waktu nulis dulu ya. Nah, itu yang kita. Itu kan lalu kalau kita nggak ngerespon ada teror toh Pak. Betul. Di WA dan kalau dulu zamannya BlackBerry itu kan ping gitu ya. Kita bisa ngeping bunyi ping gitu. Minta respon gitu. Gitu ya. Iya, jadi BlackBerry-nya kan bunyi terus ping gitu. Jadi teror ya. Ya memang benar-benar meneror gitu. Saya yang masih model kuno gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi lalu serba instan. Jadi kita bayarnya dengan kita kehilangan kesabaran. Ya. Kemudian kita memperoleh nafsu keserakahan. Ya. Udah langsung dapat ya itu ya. Dapat nafsu bertambah, berkurangnya kesabaran. Yang jadi poin menarik yang barusan disampaikan Bu Susan, mungkin itu bisa sih dicepetin ya umpamanya, tapi karbitan itu. Tapi tadi seberapa kokoh yang dia peroleh umpamanya pengetahuan karbitan itu, atau kemampuan belajar anaknya cepat baca, seberapa fundamental yang sudah terbangun dengan karbitan, kayaknya jadi pertanyaan. Bisa baca tapi nggak tahu sebenarnya makna. Iya. Bisa baca cepat tapi hafalan doang, nggak bisa menganalisis atau melakukan reproduksi dari karya yang dibaca. Yang intinya tuh kalau karbitan tuh lalu kita tidak bisa berinovasi gitu. Dasar inovasi itu kan saya menguasai, lalu saya berinovasi itu berarti saya menciptakan sesuatu yang baru. Kalau itu karbitan ya saya hanya copy copy paste aja gitu loh. Jadi mereproduksi sebetulnya. Bahkan reproduksinya aja bisa meleset. Reproduksi itu kan harusnya persis. Nah ini meleset bisa lebih buruk gitu loh. Tapi orang tua bangga dengan hal-hal macam ini gitu. Maka saya mengatakan sebetulnya bukan nilai itu maksudnya skor itu yang penting, tetapi sejauh mana gitu ya. Dia menguasai apa yang dia kerjakan gitu. Tapi kan orang tua lebih gini, kalau di dunia manusia kuantifikasi itu menghilangkan kualitas manusia. Semuanya itu kuantifikasi dengan angka gitu. Jadi contohnya seberapa cepat 5 detik gitu. Ini bisa 2 detik, ini seberapa besar sebulan, kekayaanmu, seberapa besar skornya gitu. Nah makanya kuantifikasi itu mengerikan sebetulnya, sehingga kalau kita ini ke yang kedua Pak, followers, kuantifikasi berapa pengikut saya, like itu berapa yang menyukai saya. Nah ini ke yang kedua Pak. Kalau yang pertama itu tadi kesabarannya itu hilang. Terus keserakahannya bertambah. Nah yang kedua lalu kita sangat lupa bahwa ada sesuatu yang nggak perlu itu menjadi konsumsi publik gitu. Itu yang kita lupakan dengan adanya teknologi yang membuat kita itu terkonek dengan orang lain dalam hal keluasan. Keluasan itu berarti kan kita bisa mau connect dengan ribuan orang dalam satu waktu itu bisa. Atau mau menunjukkan apa dari bagian dari kita, kehidupan kita itu memungkinkan dengan teknologi. Ini yang tadi kayaknya jadi kesempatan besar. Makan aja sebelum makan. Saya pikir berdoa, enggak tuh Bu. Sebelum makan tuh mengeluarkan HP, jebret, diposting. Iya, gitu saya kan? bingung tuh. Untuk apa itu? Berbagi. Ya, emangnya orang yang kamu suka, kamu apa kirimin itu suka? Jadi kan, ya itu sih yang bertambah apa? Ini loh, semua orang harus tahu aku. Kesombongan, ego-centeredness nih. Aduh, itu ngeri ya. Ya, dan itu Pak, jadi saya itu lebih sekarang ini menjadi lebih butuh divalidasi oleh orang lain gitu. Artinya saya melupakan bahwa kualitas yang saya perjuangkan tanpa harus diakui orang lain itu tuh jadi nggak penting untuk hidup saya. Yang penting harus diakui dulu bahwa saya berkualitas atau enggak, itu tuh nggak penting gitu. Jadi pengakuan itu menjadi lebih penting dari esensi saya itu punya kualitas atau enggak. Jadi kalau tadi quality dikuantifikasi, sekarang quality itu harus diakui dan saya melupakan kualitasnya gitu. Sejauh mana saya itu diakui orang itu menjadi lebih penting gitu. Sehingga kan kalau yang kita sebut YouTuber gitu ya, lalu
selebgram. Nah, selebgram itu kan sebetulnya kalau dulu yang namanya selebritis dia tuh berjuang menjadi aktor gitu ya, menjadi aktris, baru dia jadi selebritis. Kepopulerannya itu adalah perjuangan, bukan sesuatu yang instan. Nah, sekarang ini kita tuh bisa instan untuk jadi populer. Masalahnya populernya itu bisa jadi kalau kita dibenci itu ya populer, Pak. Jadi Iya, benar. banyak hatersnya itu tuh populer gitu. Dan Membanggakan juga. Membanggakan. Dan itu yang jadi populer juga, dan kalau populer itu yang dicari ya dengan cara itu juga populer gitu ya. Betul. Jadi saya nggak peduli itu kualitas atau bukan yang menjadikan saya populer. Itu tuh tetap membanggakan gitu loh. Jadi Nggak penting, nggak nggak penting. penting. Nah, apalagi modelnya ini kan Pak, kalau kita nonton Idol, American Idol lah, Indonesian Idol itu kan kandidat gitu ya, yang jelek sekali performanya gitu, tapi bikin kita geli gitu, bikin kita ketawa, itu malah jadi show. Dia itu akan menjadi pengisi saat acara. Itu kan sebetulnya saya merendahkan orang dengan mengangkat orang ini untuk ditertawakan banyak orang, dan yang meraup keuntungan siapa? Produsernya. Tapi orang ini bangga. Saya nggak masuk ke Idol, tetapi saya lucu. Dan ini objektifikasi gitu. Kamu saya jadikan objek dan nggak sadar Bu, seneng gitu. Bukannya dia merasa nggak pantas gitu, nggak ya? Dan dia nggak merasa sedang direndahkan, dan pelecehan ini menjadi konsumsi publik. Dia bangga banget dengan itu, dan sekarang malah trennya orang-orang yang pengen populer itu bikin aneh-aneh ketika ikut audisi gitu. Supaya semakin aneh itu semakin saya itu bisa mendapat popularitas karena bisa mengisi sebagai filler gitu kan. Kalau idol itu kan biasanya lalu ada pentas gitu ya dalam kompetisi. Nah, lalu ada apa? Pengisinya. Jadi nah, dia itu sebagai filler di situ gitu. Itu menyenangkan buat dia gitu. Bu Susan Bulani lihat kenapa populer dengan kekonyolan. Maaf ya kalau ada yang ngefans dengan yang kayak gitu, seseorang yang berlaku seperti itu yang sebenarnya kita lihat itu harusnya ajang untuk mencari kualitas. Tadi ini kan bukan yang tidak sesuai di tempatnya yang mencari ajang kualitas, malah populer. Dan kenapa jadi populer? Ada yang perlu direfleksikan nggak sih oleh kita yang membuat dia jadi populer itu? Kok kita mau konsumsi itu? Jangan-jangan ada kejenuhan di masyarakat kita, atau ada berubahnya nilai yang harusnya dipertahankan untuk dipandang tinggi. Sekarang ini rasanya kan kalau zaman dulu itu yang hebat itu kan yang dipandang tinggi. Kalau sekarang kan enggak. Loh, yang dipandang rendah malah juga dianggap hebat. Itu kan kalau menurut saya ada satu pergeseran yang menunjukkan bahwa something is wrong gitu. Ada sesuatu yang salah dalam pola pikir masyarakat. Tatanan masyarakat sekarang ini sudah nggak lagi menjunjung tinggi keluhuran. Jadi orang itu tidak malu untuk melakukan hal yang sebenarnya nggak pantas gitu. Mereka udah nggak ngerti makna kepantasan ya, Bu, kalau menurut saya. Dan ini Pak bedanya, kalau saya komedian gitu ya, komedian itu kan dia memang mencoba mengkritisi diri sendiri atau mengkritisi masyarakat dengan kelucuan. Tapi ini adalah kompetensi. Saya berkompeten untuk mengangkat itu semua isu sosial menjadi humor. Tapi humor ini adalah kritik sebetulnya, kritik sosial. Itu sulit itu. Nah, ini kan kompetensi, ini berkualitas. Nah, yang ini kan bahan ejekan sebetulnya. Jadi yang mengerikan itu bagi saya bukan hanya orang yang bangga dengan itu, tetapi berarti budaya mentertawakan itu, budaya merendahkan itu menjadi biasa, kebiasaan. Dan dianggap menjadi merata itu ya. Ini kan sebetulnya saya itu sedang merendahkan secara massal. Dan budaya merendahkan itu menjadi oke-oke aja, bahkan itu dilegitimasi di dunia hiburan. Bahwa kamu boleh merendahkan karena ada pertunjukan ini yang sifatnya itu adalah merendahkan sebetulnya. Beda ya, kalau komedian tuh kita sama-sama ketawa ya, Charlie Chaplin tuh misalnya. Dia tuh menunjukkan kekonyolan-kekonyolan, tapi kan itu memang
dia memang buat desain skenario untuk itu gitu. Kalau kita lihat Sri Mulat itu ya Bu, itu kan kekuatan Sri Mulat itu kan kayak pantomimnya, bagaimana dia mengekspresikan kekonyolan diri, tapi kan ini by design, bukan karena saya tuh bodoh dan harus ditertawakan gitu kan. Nah ini ngerinya itu jadi sense of respect gitu ke orang lain itu semakin kabur, karena sekarang bahkan mentertawakan itu menjadi sesuatu yang dilegalkan gitu di dalam dunia hiburan. Mungkin jadi kebutuhan ya. Ya. Kebutuhan untuk merendahkan. Nah, celakanya tuh yang untung tuh produsernya apa? Itu meraup keuntungan dengan tadi. Ini kan semacam propaganda. Dengan saya membuat orang itu tidak respect pada orang lain dan itu saya dapat keuntungan besar gitu. Itu kan yang paling dapat uang besar itu kan produsernya, paling itu dibayar berapa sih? Dan dia tuh nggak dibayar pun mau, nggak dibayar pun mau, itu bayarannya rendah sekali sih menurut saya. Nah ini kan itu yang sebenarnya itu pengajaran pembodohan yang luar biasa ya, itu karma buruk yang sangat besar untuk ini merusak tatanan masyarakat dan mengajar masyarakat untuk berpikir tanpa. Nah sehingga ya itu kan kalau nggak disadari bullying di sekolah itu bisa jadi besar sekali Pak, karena budaya mentertawakan itu biasa gitu dan nyangkutnya ke sana ya sampean ya, dan menganggap orang yang ditertawakan baik-baik aja, toh selama ini malah ada entertainer itu yang mentertawakan diri sendiri juga gitu loh. Nah, ini kan anak-anak bilang biasa kok mentertawakan, bahkan di TV kita mentertawakan, kita nggak punya empati pada orang-orang dalam dunia nyata. Kan kalau di dunia nyata beda ya, nggak setiap orang tuh juga suka popularitas gitu, suka ditertawakan, itu kita lupa gitu. Nah kembali ke bahwa bahasa pertunjukan yang visual itu akan membuat pola pikir kita itu mengarah pada nilai-nilai tertentu yang kita lihat gitu, yang dijual gitu. Nah kalau kembali ke validasi Pak, yang public and private itu, nah sekarang ini kita itu butuh diakui oleh banyak orang gitu. Nah kalau dulu dalam kondisi yang paling sempit, kalau papa mama ayah ibu kita itu mengakui, ya kita merasa bangga gitu. Sekarang ini bukan hanya papa mama, kakek nenek gitu ya, tetapi orang nggak kenal pun itu harus mengakui saya. Nah ini lalu saya merasa bahwa layak menjadi konsumsi publik gitu. Saya merasa, dan saya gini, ada dua. Kalau tadi saya ingin mengarahkan publik kayak tadi Bu, motret-motret makanan lalu diposting, itu kan saya ingin mengarahkan publik untuk memvalidasi saya. Tapi jangan salah nih, sebaliknya nanti kita itu akan diarahkan oleh publik untuk merasa berarti. Contoh nih, sekarang yang lagi ngetren itu kalau pakai baju nih ya Bu, yang lagi ngetren nggak kayak Pak Adi ini kuno gitu. Nah sehingga bajunya kita ini kuno semua gitu. Nah sekarang ada model baju yang lagi ngetren. Ini lalu kalau kita itu pakai baju itu nggak keren lagi gitu, sehingga sebetulnya pilihan-pilihan baju kita yang kita posting itu didikte oleh publik gitu. Bukan hanya kita yang mendikte gitu, tetapi kita juga akhirnya kita yang jadi korban ya, jadi sebenarnya. korban. Lalu ini kita harus memenuhi tuntutan publik gitu untuk tampil atau untuk menampilkan sesuatu seperti yang mereka harapkan. Jadi contoh nih, dalam ini relasi ya, misalnya nih, saya itu sebetulnya ada konflik dalam rumah tangga gitu. Tetapi supaya image saya di publik itu tetap bagus, saya itu bisa bikin sandiwara nih sama pasangan gitu. Gimana supaya mesra, supaya relasi kita itu baik-baik aja. Bahkan ketika kita putus itu ada skenario, ketika kita bercerai itu ada skenario yang itu menjadi konsumsi publik, itu menyenangkan mereka gitu. Nah kan seharusnya entah kita mau mesra, kita mau konflik, itu kan nggak perlu menjadi konsumsi publik. Itu adalah konsumsi kita dalam relasi yang
sangat pribadi dan ini kan deep relationship gitu ya. Sebetulnya kan nggak perlu dibukakan ke publik, tapi menurut kita itu harus gitu. Semua orang harus tahu. Harus tahu gitu. Makanya jadi menarik. Seberapa jauh sih kita harus di dunia dengan penuh dengan kemajuan ini, privasi itu diperhatikan. Apakah ada batasan-batasan tertentu privasi itu mendapatkan tempat? Apakah memang sekarang ini tidak perlu lagi yang namanya privasi? Keterbukaan adalah malah jadi sesuatu yang normatif. Kalau lihatnya menurut saya nggak gitu ya, karena ada sesuatu yang sebetulnya itu nggak layak menjadi konsumsi publik. Makanan itu kan makanan itu kan private sekali. Tetapi mengapa saya itu pengen ditonton banyak orang ketika saya makan? Bahkan sekarang ini bukan hanya foto, Bu. Kalau dilihat tuh mulai dari saya jalan dari rumah itu di video, Bu. Menuju ke warung yang lagi ngetren, ke lokasi yang lagi ngetren, pesen makanan, terus menunya itu bisa di-share gitu. Lalu kita makan apa gitu. Nah, ini kan menurut saya aneh gitu ya. Lalu ini bukan hanya makanan, tetapi kamar mandi pribadi kita, itu kamar tidur kita gitu ya. Kalau ini persoalan tentang desain interior itu beda gitu ya. Jadi kan ada acara kayak reality show juga yang mengupas tentang arsitektur, itu beda. Oh, ini loh rumahnya Pak Adi sebagai seorang selebritis yang arsiteknya tuh bagus, itu beda ya. Ini bukan tentang konsumsi publik, tetapi kita mau belajar tentang desain interior. Tapi yang terjadi kan bukan itu. Saya mau menunjukkan ini loh kamar tidur saya. Bahkan kadang-kadang ya saya bangun tidur itu tuh udah ini loh posisi saya bangun tidur, sikat gigi, ambil handuk, itu menjadi konsumsi publik gitu. Jadi itu apa bukan sakit jiwa tuh itu? Tapi jadi yang muncul kalau itu ditonton, ada yang nonton dan itu banyak yang nonton dan jadi populer karena banyak yang nonton. Yang pertanyaannya nonton yang itu nonton itu siapa? Apa ya? Apa yang terjadi? Apakah terwakili? Ini jangan-jangan saya jadi bingung, saya bayangi, saya kayaknya nggak sempat deh yang lihat gitu-gituan. Maksudnya kalau ada yang sampai gituan, berarti orang nganggur gitu ya. Orang yang nggak punya kerjaan. Apa yang saya langsung menganalisis, ada yang kalau itu ditunjukkan ranah privasi yang seharusnya dan laku. Saya kalau mau nonton itu, saya tuh merasa diwakili ya, atau saya memimpikan sesuatu dan sudah diwakili oleh itu, malah jadi menarik, Bu. Ini kenapa jadi konsumsi? Kenapa ke orang mau tahu gitu? Iya. Ada mekanisme apa yang terjadi di? Karena sebetulnya gini, ini yang disebut fenomena fear of missing out ya. Jadi dalam dunia digital yang serba terhubung, saya tuh nggak mau ketinggalan informasi gitu. Jadi kalau saya nonton itu saya mengikuti jadi flow gitu ya. Betul. Jadi insekuritas itu adalah ketika saya ketinggalan informasi apapun. Nah, kalau Pak Adi tadi ketinggalan ya ora apa-apa. Saya tuh nggak harus mengikuti tren gitu. Kan kalau zaman dulu tuh kita nggak tahu tren, nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang orang itu nggak tahu tren gitu, itu cemas sekali, Bu. Jadi kalau saya itu bisa mengikuti kehidupan pribadi seseorang, itu tuh saya punya informasi lebih. Jadi itu bisa dibuat bahan cerita betul, gitu. Dan itu merasa saya tahu yang kamu tidak tahu. Betul. Jadi sampai privasinya si seleb ini aku tahu, kamar mandinya dia pakai itu loh, Viva loh. Pakai itu jelas kamu nggak tahu itu. Jangan pakai Viva. Mungkin itu kebanggaan ya, bukan okay. Itu fear of missing out itu. Jadi saya ketakutan kalau ketinggalan apapun, entah itu tren, informasi itu atau apapun gitu. Bahkan kalau saya nggak tahu gitu, rumah makan yang sekarang lagi populer itu tuh saya merasa bodoh sekali, saya merasa ketinggalan zaman, saya merasa
bahkan merasa ditinggalkan. Itu mengerikannya itu. Jadi fear of missing out itu bisa terjadi juga kalau saya sampai nggak ngerti teman-teman saya ngapain, itu tuh saya merasa ditinggalkan. Ngeri ya, sampai sejauh itu. Bukan persoalan berita, Bu, tapi misalnya, loh kok bisa teman saya itu kemarin pergi kemana saya nggak ngerti. Wah, itu sesuatu banget, Pak. Itu bencana ya. Itu Bencana iya, ya. dan ada tuh kasus bunuh diri yang kayak gitu, Bu. Jadi merasa Ditinggalkan. dieksklusi. Padahal kan ya terserah-serah toh. Bulani mau ngajak Pak Adi, mau ngajak Bu Endang, saya nggak diajak itu Ya nggak kan. apa-apa. Nek kalau zaman dulu kita nggak apa-apa, paling yang grundel aja, cuman wah Bulani itu pilih-pilih teman. Kalau sekarang nggak, itu sesuatu banget. Artinya saya itu merasa benar-benar di reject, saya benar-benar merasa dieksklusi dari kelompok, dan orang itu bisa bunuh diri karena itu, Pak. Mengerikan kan. Jadi makna saya itu tergantung pada validasi orang lain. Makna tentang diri saya dan hidup saya itu tergantung validasi orang Kalau lain. tidak ada validasi, saya itu tidak ada harganya. Betul. Makanya gampang bunuh diri, Iya. gampang segala macam karena saya tidak ada harganya gitu ya. Dan validasinya dilihat atau diukur dari diberitakan atau diposting di apa tuh, di channel atau ya apa, postingan teman saya itu yang itu, oh kok saya nggak di sana gitu ya, atau saya kok nggak ikut, atau saya nggak ada, atau Nah saya kan nggak saya itu di Sanata Dharma itu kan ada pusat konseling mahasiswa. Banyak sekali mahasiswa itu konseling, itu temanya mirip, yaitu Bu. Fear of missing out. Jadi sedih banget, depresi karena nggak pernah diposting ke sosial media temannya. Ngeri kan? Jadi misalnya nih, hari ini saya nggak diajak makan sama kelompoknya Bulani gitu. Itu aja saya udah merasa sedih gitu. Nah, suatu saat saya diajak, tapi foto-foto yang ada saya itu nggak diposting. Itu besar ya. Wah, itu depresi berat, Bu. Jadi persoalannya bukan kuliahnya, tapi persoalan itu. Kalau saya ya wes nggak diposting, dan saya besok kalau nggak diajak nggak ikut, dan kalau diajak pun ya males lah gitu kalau saya. Tapi dia nggak banget, Bu, pengen diajak. Ketika diajak dan nggak diposting dan bener-bener nggak ada foto dia, itu sesuatu banget gitu. Jadi apa gunanya saya diajak kalau saya nggak diakui? Nggak Bisa diakui. sampai kayak gitu ya? Banyak, Bu, saya kaget juga. Oh, itu ya yang bikin depresi depresi. mahasiswa sekarang itu. Jadi menurut kita itu kayak sepele gitu ya. Menurut mereka itu berat banget, besar banget gitu. yang disalahkan nanti postingannya, padahal harusnya yang diperhatikan lebih ke mentalnya. Apa ya, saya kok jadi generasi yang kami akan hadapi ini jangan-jangan akan menuju ke sana. Ini yang harus kita cegah. Yang dicegah apa? Teknologinya pasti ada yang pakai. Masa kita larang jangan posting gitu ya? Yang perlu diperkuat adalah ya apa makna tentang dirimu itu gitu. Kamu harus diposting atau nggak diposting tuh nggak ada apa-apanya. Ya, itu tidak memvalidasi kualitasmu gitu loh. Nggak akan mengubah kamu itu terus jadi rendah, itu enggak gitu ya. Gitu. Dan apakah dengan kamu itu banyak disukai itu otomatis menunjukkan kualitasmu? Enggak juga gitu loh. Itu anak-anak itu harus disadarkan. Nah, cuman problemnya adalah anak-anak yang rentan terhadap ini tuh pasti anak-anak yang tidak dicintai di keluarganya. Jadi orang tua yang enggak respect anaknya, orang tua yang menghargai anaknya, jika dia membanggakan orang tuanya, itu biasanya yang jadi korban. Kalau anak-anak yang dihargai orang tuanya secara benar gitu ya, saya menghargai kamu karena kamu punya kompetensi, saya menghargai kamu karena kamu itu bisa melakukan hal-hal yang sesuai nilai-nilai, dia nggak akan begitu terpengaruh gitu. Artinya dia justru akan melihat itu nggak penting gitu. Nah, problemnya sekarang banyak family yang menghargai anaknya itu karena bertujuan untuk membanggakan orang tuanya gitu. Nah, anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh macam ini, itulah yang akan mencari validasi gitu. Gitu. Jadi kayak kamu tuh kok nggak terkenal temanmu, bahkan orang tuanya yang protes, Bu. Teman-temanmu tuh kayak gini. Kok kamu nggak? Jadi misalnya teman-temannya tuh yang lagi ngetren apa? Misalnya
futsal lah gitu ya, atau basket lah, atau musik atau apapun, dan anaknya tidak mengikuti tren itu, yang gelisah itu orang tuanya dan memaksa anaknya karena orang tuanya mungkin yang memposting awalnya. Oh ya. Jadi mamerkan anaknya, terus anaknya merasa aku berharga karena diposting. Betul. Jadi kalau saya tidak diposting berarti aku tidak berharga. Oh iya. Itu kan awal mulanya orang tua gitu. Jadi ini peran orang tua tuh mengerikan memang. Kalau dia benar efeknya positif, kalau nggak benar itu tambah merusak anaknya gitu dengan dunia digital yang macam ini gitu. Dan orang tua itu sekarang trennya kayak gitu, Pak. Artinya kalau dia tidak bisa mencapai sesuatu dengan cara yang benar gitu, maka sosial media ini digunakan sebagai sarana untuk mengangkat rasa bangganya gitu. Dan jadi bangga bukan karena dia kemampuannya dia, tapi bangga karena teknologinya diposting dan sebagainya. Dan celakanya kalau punya anak ini menjadi pusat kebanggaan, dan yang diposting tuh bisa jadi anaknya gitu, bukan dia gitu. Nah ini kan membuat anak ini berharga jika saya diposting, berharga jika orang banyak itu melihat saya. Ini kan dari parent gitu. Saya tadi katakan bahwa saya itu terjebak di generasi antar gitu. Saya lihat sosial media yang harusnya tuh kekuatannya luar biasa, kalau pemberitaannya atau yang diposting itu menggerakkan orang untuk punya kesadaran bersama. Namanya sosial. Jadi harusnya orang tua itu kalau mau pakai sosial media itu menurut saya akan lebih baik kalau yang ditunjukkan adalah ayo ini ada kegiatan yang bermanfaat, ini yang menginspirasi. Contoh umpamanya posting ada banjir yang ditangani oleh menggerakkan kepedulian. Ya. Tapi kok jadi privat ya? Kalau yang diposting kan saya nyumbangnya, Pak. Nah, itu dia. Bukan bencananya, tapi saya nyumbangnya itu yang diposting gitu. Jadi butuh validasi gitu. Apa itu bukan sebenarnya sudah merupakan satu sakit jiwa sosial toh? Jadi seperti narsis kan sekarang namanya tuh social narcissistic, Bu. Social narcissistic. Jadi memang masyarakat itu tuh dengan adanya teknologi itu membuat semua itu menjadi punya kebutuhan narsisistik yang tinggi, itu kan namanya social narsisisme gitu. Itu yang terjadi sekarang gitu. Jadi kalau zaman dulu itu kebutuhan narsisistik itu pada setiap orang pasti ada. Akunya dilihat orang itu pasti ada. Hanya untuk menjadi narsisistik itu kemungkinannya kecil. Karena belum ada nggak ada fasilitas. Nah sekarang itu bensinnya besar, Bu. Bahan bakar untuk orang itu diakui itu menjadi besar. Maka mengapa sekarang ini banyak orang yang sangat narsisistik, dan kalau saya sampai enggak direkognisi bunuh diri nih, Bu. Ini problemnya itu tuh bunuh diri terbesar tuh karena itu. Jadi enggak diakui itu udah bikin bunuh diri. Kalau dulu ya, Pak, kita menderita ya. Yang saya tahu kasus bunuh diri di zaman dulu itu nggak bisa nyaur utang, stres banget. Saya nggak bisa didik anak saya, nggak bisa nyekolahin. Itu benar-benar depresi karena ketidakmampuan yang memalukan, betul bagi dia itu. Dan ini tanggung jawab saya sebagai orang tua, sampai hutangnya banyak. Jadi masalah hidupnya tuh berat bener, sehingga kalau dia bunuh diri itu ya maklum gitu loh. Penyebabnya jelas. Kalau sekarang enggak, Pak. Bunuh diri itu karena pengakuan gitu. Kalau enggak diakui ya. Kalau saya tanya generasi saya yang ikut posting-postingan, itu ada yang menarik loh. Mereka tuh nggak perlu itu yang rekan guru saya nih yang sering kita hiking bareng. Kenapa sih harus posting? Biar kita tahu timelinenya, kita pernah di sini. Jadi nggak peduli orang mau like, yang daripada ini ada memori penyimpanan gratis, udah. Jadi nggak ada tujuan. Saya pikir orang akan lebih sehat ya kalau pakai. Saya nggak tergantung kamu mau like, kamu mau ditonton. Oh ini kita pernah hiking di sini loh. Oh pernah hiking, itu catatan. Oh saya bilang
Kita kan itu nggak kuno peduli. itu masih jalan pikirannya kuno. Bukan, jadi daripada foto kan kita nggak, ini kan wah membantu dokumentasi kita, ada historinya history. kita. Jadi kan. kita tidak berharap lain lagi. Nah. Itu bukan narsisistik, itu Betul. membuat kita mengenali monumen-monumen setiap kehidupan. Iya. Jadi bukan untuk pamer. Iya. Karena kita tidak peduli. Kita bukan tujuan orang mau like, mau di view atau Bukan enggak. tujuan. Dan itu kan teknologi sebetulnya itu Pak, membantu kita mememorikan sesuatu, membantu kita itu mendokumentasikan sesuatu. Dan ini kalau sesuatu yang sifatnya positif, dokumentasi yang positif, ini akan menjadi legacy gitu kan. Itu kan kita yang dilakukan itu kan untuk diri sendiri. Kalau ini kan enggak. Ini berharap untuk orang lain, validasi tadi. Diri sendiri tuh nggak perlu, yang perlu like tadi itu. Iya. Jadi aneh-anehnya kan terjadi. Dan ini jejak digital saya ini nggak peduli timeline, nggak peduli. Yang penting itu saya selalu di like gitu. Dan kalau ini jejak digital hilang ya bikin lagi toh yang baru. Karena bagi dia tuh bukan alat bantu untuk mendokumentasikan sesuatu, tetapi alat bantu untuk kemegahan diri gitu. Nah ini tantangan ya, maksudnya kalau kita bicara ajaran Dhamma, ini tantangan terbesarnya itu berkejaran dengan situasi yang memperbesar lubha dosa moha ini Bu. Ini makanya semakin menurut saya Dhamma itu semakin relevan dan semakin dibutuhkan karena ini sudah kelihatan sekali ini sudah mengejarnya itu sudah nggak keruan tapi kepengennya bahagia, jadi kan aneh itu. Kalau Bulani sebagai pesan terakhir, ini nggak bisa lepas kan, Ibu Bulani sebagai generasi senior yang juga hidup dalam dunia yang advance seperti ini, pesannya Bulani sendiri dari sisi Dhamma praktis untuk bekal anak muda. Kalau saya agak pesimis ya Pak, dalam pengertian karena kita ini perang dengan sesuatu yang nggak kelihatan ya, gitu. betul. Teknologi itu kan sebenarnya kan cuman kepentingan beberapa orang yang meraup keuntungan secara finansial, duit yang luar biasa tuh. Kalau kita lihat seperti Bill Gates misalnya, kita kan terbuka dengan 95%-nya didanakan untuk masyarakat. Misalnya, itu kan saya terbuka ya. Tapi kalau saya pikir lagi, loh, dari penghasilannya seberapa itu saya tuh membuat dia kuaya gitu. Apa enggak saya mikir, loh, nah ini yang saya kasihkan itu sebenarnya hasilnya tuh apa? Wong nyatanya orang-orang rusaknya segitu banyak gitu loh. Ya sorry kalau saya melihat sama seperti dengan saya enggak merasa hebat dia mendonasikan 90% karena yang dia rusak itu juga banyak banget ya. Jadi kalau saya hopeless ya, saya justru merasa hopeful dengan adanya Dhamma yang membuat kita nih kalau mau ayo kembali ke jalan yang benar, karena jelas sekali kalau you pergi ke lubha dosa moha ya jangan ngomong pengen bahagia, jangan ngomong saya sekarang tidak bahagia, saya kepingin bahagia itu sebabnya saya pakai ini. Ya itu kan konyol tuh, goblok banget, mohanya kayak apa? Nah kan sudah nggak logis kan? Katanya nggak bahagia. Ya kalau nggak bahagia ya jangan mengembangkan lubha dosa moha. Itu jelas banget kalau menurut saya gitu. Jadi ya Dhamma itu makin penting dan makin relevan di dunia seperti ini kalau memang benar-benar orang itu mau bahagia. Dan saya terus terang aja membuka kemungkinan bahwa ada fakultas-fakultas yang mungkin akan membawa kebahagiaan dalam rezeki yang berlimpah sebagai psikolog. Loh, kalau menurut saya nantinya akan banyak orang sakit jiwa kok. Jadi yang terbuka adalah fasilitas psikologi. Maka Sanata Dharma laris kan. Buka terus ini sekarang sarjana pasca sarjana sudah dibuka karena kebutuhan sudah kelihatan. Lalu rumah sakit jiwa, wah ini penting, psikiatri penting. Jadi terbuka dengan adanya anicca ini, terbukalah jalan menuju
gimana caranya nangani gitu. Ya, termasuk kan sebetulnya medis ya. Jadi sakit itu nanti kan juga ada fisik toh Bu. Jadi memang dua profesi ini akan langgeng, nggak akan ketakutan kehilangan penghasilan. Nah, misalnya gitu. seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan teknologi yang advance, teknologi yang katanya kemajuan ini Harus tadi, bijaksana banget untuk makainya. kecepatan, keluasan, keterbukaan dengan membawa konsekuensi kejiwaan yang terganggu. Jadi kalau kita tidak mau masuk dalam kelompok jiwa yang terganggu, mental yang terganggu, pikiran terganggu, kita harus tetap berada di dunia ini, nggak bisa kemana-mana kan? Kita akan ada tetap selalu di fenomena ini. Dhamma jadi pedoman. Sangat menarik bagaimana meskipun dunia kelihatannya gelap gulita, namun kita punya cahaya yang bisa menuntun kita pada kebahagiaan sebagaimana kita tujuankan kan, yaitu lepasnya kita dari loba, dosa, moha, akar penderitaan. Dan pentingnya bagi kita untuk punya kebijaksanaan memilih hal-hal yang benar sehingga tujuan yang kita arah, yaitu terbebas dari penderitaan, benar-benar bisa tercapai. Semoga Dhamma membawa pencerahan dalam setiap langkah kita, sehingga jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak karuan, yang kelihatannya gegap gempita, kelihatannya keren, namun membawa kita pada penderitaan yang lebih besar. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk memiliki kebijaksanaan untuk tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik, dan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu. Sadu.